Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali memuji Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan nikmatnya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pelajaran kita pada malam hari ini insyaallah. Nah, pertemuan yang lalu kita telah selesai pada pelajaran yang ke-10. Sekarang kita masuk Darsul Hadi Asyar. Ad-Darsu Al-Hadi Asyar, pelajaran yang ke-11. Nah, temanya adalah baiti. Nah, yaitu rumahku. Nah, dalam tema ini masih berkaitan dengan ad-dhamair atau kata ganti. Kemarin kita tidak menyebutkan secara rinci beberapa bentuk dhamir. Nah, jadi kita tinggal melengkapi saja bagaimana penamaan dalam dhamir tersebut. Nah, kita lihat dulu. Ad-dhamair itu adalah bentuk jamak dari dhamir. Nah, apa itu dhamir? Dhamir adalah kata ganti. Nah, jadi kata ganti itu ada berapa? Ada 3. Nah, kata ganti itu ada 3. Yang pertama adalah al-ghaib. Apa itu al-ghaib? Yang dibicarakan. Nah, orang yang dibicarakan atau orang ketiga. Yang kedua al-mukhatab atau orang yang dia diajak bicara atau orang kedua. Dan yang terakhir adalah mutakallim atau orang yang berbicara. Nah, dhamir ini ada 3 jenis, yaitu ghaib, mukhatab, dan mutakallim. Kemudian dhamir apabila ditinjau dari segi bentuk, dhamir ada berapa? Ada 3 juga. Apa itu? Munfasil. Kemudian muttasil. Kemudian mustatir. Nah, munfasil itu artinya terpisah, dari isim maupun fi'il. Muttasil, dia bersambung pada fi'il atau pada isim. Dan yang ketiga mustatir. Ini jenis dhamir. Nah, paham ya? Di situ. Nah, sekarang bagaimana kedudukan dhamir apabila dia bersambung pada kata atau kalimat? Nah, makanya di sini kalau dia bersambung pada kata atau kalimat, maka di sini ada beberapa macam dhamir. Yang pertama adalah dhamir rafa munfasil. Nah, kita lihat dulu. Yang pertama adalah dhamir, namanya adalah dhamir
rofa munfasilun. Nah, yaitu kata ganti yang berkedudukan rofa dan dia terpisah. Nah, kalau yang berkedudukan rofa itu bisa saja dia sebagai mubtada, bisa saja dia sebagai fa'il. Yang jelas semua yang berkedudukan sebagai rofa dan dia terpisah. Contohnya apa? Huwa sampai nahnu. Nah, itu terpisah. Contoh, kalau saya katakan huwa jamilun, dia gagah. Ini pola apa ini? Pola mubtada khobar. Mana mubtadanya? Yaitu huwa. Mubtadanya adalah huwa. Nah, ini. Jadi dia namanya adalah domir rofa munfasil. Nah, itu kalau dari segi penamaan. Paham ya? Nah, itu jenis yang pertama. Paham ya? Nah, karena terbatas papan tulis, nah, kemudian yang kedua, yang penting punya ditulis, domir nasab munfasil. Domir nasab munfasilun. Domir yang berkedudukan sebagai nasab dia dan dia terpisah. Seperti contoh apa? Iyahu. Nah, iyahu dan seterusnya. Iyahu, iyahuma, iyahum sampai pada kata iyana. Sudah dipelajari tidak ini? Iyahu, iya belum. Nanti akan disinggung itu. Namanya adalah domir nasab munfasil. Seperti contoh, iyyaka na'budu. Nah, dalam surah Al-Fatihah ya. Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu kami menyembah. Nah, iyyaka. Kepada siapa yang dituju? Siapa yang disembah? Allah. Jadi posisinya dia sebagai nasab, objek dia. Nah, ya kan? Kita pelakunya nih, kita yang menyembah. Na'budu ya. Fiilnya adalah u'budu. Nah, na'budunya ini fiilnya, fa'ilnya adalah domir yang ada di dalam ini, yaitu nahnu, dan ini adalah iyyaka. Inilah namanya adalah domir nasab munfasil. Dia tetap terpisah. Iyyaka na'budu. Nah, itu nanti kalian akan pelajari di ilmu sharaf. Nah, jenis yang ketiga, domir rofa muttasil. Nah, sekarang domir rofa muttasil ini kan munfasil semua tadi. Nah, sekarang domir rofa sekarang muttasil lagi. Nah, itu domir yang berkedudukan rofa dan dia bersambung. Nah, domir rofa muttasil itu seperti contoh fa'al. Nah, ini masuk kategori dia mustatir. Nah, fa'ala, fa'alu sampai fa'alna. Sudah belajar ini? Nah, timbangan yang di tasrif lugawi namanya ya. Nah, kalau tasrif itu ada namanya tasrif istilahi, ada namanya tasrif lugawi. Kalau tasrif istilahi perubahan secara horizontal.
Kalau tasrif lugawi perubahan secara vertikal. Nah, inilah tasrif lugawi. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Mungkin cara ustaznya lagi lain lagi. Nah, dan seterusnya. Nah, ini domir rafa muttasil. Sekarang yang keempat. Yang keempat, domir nasab muttasil. Domir nasab muttasil. Nah, yaitu domir yang berkedudukan sebagai nasab dan dia bersambung. Nah, contohnya adalah ini. Nasara, nasarahu. Nasara ini adalah fiilnya. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya di sini. Dia berada di dalam ini mustatir dia, ya kan? Kemudian hu-nya di sini adalah maf'ulun bihi, dia objek. Nah, jadi makanya dikatakan dia nasab. Nah, karena objek itu senantiasa dia nasab. Ya, nasarahu, nasarahuma, nasarahum sampai nasarana. Nah, artinya dia telah menolongnya. Nah, namanya adalah domir nasab muttasil. Nah, yang kelima, domirul jarri bil idhofah. Yang kelima, domirul jar bil idhofah. Nah, yaitu domir yang dijer disebabkan karena penyandaran. Seperti apa? Baituhu, rumahnya. Nah, baituhu. Nah, ini. Jadi baitun disandarkan kepada huwa menjadi baituhu. Jadi baitu di sini adalah mudhof, sedangkan al-ha-nya di sini adalah mudhofun ilaih. Itu kedudukannya sebagai jar bil idhofah. Nah, ini penamaannya. Ya, supaya nanti kita tidak bingung ini namanya apa ini. Nah, kemudian yang terakhir yang keenam, domirul jarri bil harfi. Yang keenam, domirul jarri bil harfi. Dia domir yang disukun, domir yang dijer karena masuknya di kemasukan huruf jer. Nah, ini gampang, ya. Bihi, bihima, bihim, dan seterusnya. Minhum, minhu, minhum, minhuma, minkas, dan seterusnya. Nah, inilah 6 macam domir apabila dia bersambung atau sesuai dengan kedudukan masing-masing. Nah, paham ya? Nah, ayo. Nah, sekarang kita bisa baca sama-sama pelajaran yang ke-11. Kita lihat dulu saja. Baiti. Nah, artinya rumahku. Nah, kita lihat dulu. Kita satu-satu. Nah, saya hapus ya. Dari tadi sudah kita belajar dari. Nah, ini pola apa?
Kalimat ini menggunakan pola Fadil mengatakan mubtada khobar. Benar atau salah? Mudhof ilaih. Nah, ya, kalau kita uraikan dia adalah pada kata baitun. Nah, baitun tambah domir anak. Nah, apa nama domirnya tadi nih? Kalau dia berada di sini, tadi disebutkan domirul. Nah, apa namanya? Domirul jarri bil idofah. Dia domir yang dikasroh karena penyandaran. Nah, kalau kita satukan ini menjadilah hukum mudhof apa? Pada mudhof tanwin dia apa? Dihapus. Maka menjadilah apa? Karena mau disambung ya kita ini dulu. Baiklah. Kemudian karena ini adalah dhamirul jarri bil idhofah dan dia dhamir muttasil, berarti artinya seperti ini. Sukun. Nah, kenapa ini diturunkan? Kenapa tidak dibaca tadi baitui? Kenapa ini diturunkan? Karena apa? Penyesuaian. Karena ya sukun senantiasa berpasangan dengan kasroh sebelumnya. Jadi dia diturunkan karena penyesuaian. Paham ya? Dia tidak mungkin dibaca baitui. Kayak orang lebay saja. Baiti. Nah, jadi seperti itu. Jadi baiti adalah rumah. Nah, kemudian kita lihat hada baiti. Ini rumahku. Baiti amamal masjid. Rumahku di depan masjid. Baiti jamilun. Rumahku cantik. Nah, perhatikan. Baiti jamilun. Untuk mengingat pelajaran yang lalu apa? Ini pola apa? Pola apa ini? Baiti jamilun. Pola kalimat apa dia? Uraikan. Yang mana mudhafun ilaih? Baiti. Ini adalah mudhaf ilaih. Idhofah lah kita katakan. Nah, ini apa? Khobar jamil. Ini adalah khobar. Jadi mana anunya? Kalau ini khobar, mana mudhofnya? Mudhofnya adalah baiti. Lihat. Diingat pelajaran yang lalu. Ciri-ciri ma'rifah salah satunya apa? Adanya penyandaran. Jadi tujuan dia disandarkan supaya dia jelas. Ya, tujuan dia disandarkan supaya dia jelas. Nah, buat apa disandarkan kalau sudah jelas kan begitu? Kalau saya katakan sebuah rumah, pasti kan bingung, rumahnya siapa? Tapi kalau saya katakan rumahku, sudah jelas tidak? Makanya al-idhofah itu termasuk ciri ma'rifah. Jadi kalau kayak seperti ini sudah jelas. Oh, ini al-idhofah, ini nakiro, berarti ma'rifah tambah nakiro mubtada wa khabar. Paham ya? Nah, kita lanjut lagi. Fihi hadiqatun saghiratun. Di dalamnya ada sebuah taman yang kecil.
Nah, kenapa dibaca haknya di sini fihi bukan fihu? Ya, terkadang ada kata fihi bukan fihu kan? Seperti lahu, ya kan? Kan sama fihi itu sejenis dengan alaihi. Nah, kalau ini bagiannya ilmu qiraat. Tahu ilmu qiraat? Nah, biasanya seperti ini juga contohnya. Bukan qiraat yang tajwidnya bukan. Kenapa ini alaihi? Terkadang dibaca juga alaihu. Nah, ini bentuk lahjah. Lahjah ini. Kalau ini rasnya Utsmani yang kita pakai sekarang, kita ini lahjanya pakai ini alaihi. Kalau Ibnu Hasim siapa kalau nggak salah, dia pakai alaihu. Nah, makanya biasa dalam surah Al-Fatihah itu alaihum. Nah, ada itu. Itu kan dibaca tetap dia di dom. Nah, itu lahjah. Ini bagiannya ilmu qiraat. Nah, kemudian lanjut lagi. Hadhihi ghurfati. Ini kamarku. Fiha nafidatun kabiratun. Wa mirwahatun jamilatun. Nah, nafidatun kabiratun. Nafidatun ini pola apa? Naat wa mana naatnya? Ini kabira. Karena itu adalah kata sifat. Jadi naat itu senantiasa sifat. Ini man'ut. Siapa yang tahu faidah naat wa man'ut? Ya, naat senantiasa mengikuti man'ut. Dia tabi'un liman'utin. Dari segi apanya? Dari segi jenisnya. Kalau ini man'utnya mu'annas, maka dia juga mu'annas. Kalau ini nakirah, maka ini juga nakirah. Kalau ini ma'rifah, maka ini juga ma'rifah. Jadi dia senantiasa tabi'un liman'utin. Nah, dia ikut man'ut saja. Nah, berikutnya hada sariri. Ini tempat tidurku. Wa hada kursiyyi. Dan ini kursiku. Wa hada maktabi. Dan ini mejaku. Sa'ati wa qalami wa kitabi 'alal maktabi. Wa hakibati tahtal maktabi. Dan tasku di bawah meja. Nafidatu ghurfati maftuhatun. Nah, kita lihat lagi. Nah, pola apa ini? Cukup panjang. Nah, jadi caranya apa? Oh, apa nih? Ini bukan, seharusnya ghurfati di. Nah, ghurfati. Nah, kalau kayak begini,
panjang ini uraikan. Ada berapa kalimat di sini? Ada berapa kata di sini? 3. Nah, ini 1. Ini 2. Ini 3. Nah, setelah itu tentukan dia di jenisnya. Dia ma'rifah atau nakirah? Dia adalah nakirah. Mana dalilnya? Dia tidak pakai alif lam. Berarti dia wajib apa? Berikanlah dia harakat dasar. Nafidatun. Hah? Nah. Kemudian gurfati. Ternyata gurfati ini ada 2 juga, terbagi 2 ya. Yaitu kata gurfatun dengan domir ana. Kan gitu. Gurfatun dan domir ana. Nah, berarti ini pola apa dia pakai? Gurfatun tambah ana. Gurfatun ini ma'rifah atau nakirah? Nakirah. Ana domir itu ma'rifah. Berarti nakirah tambah ma'rifah? Mudhof wa mudhofun ilaih. Berarti dia adalah al-idhofah. Al-idhofah. Nah, idhofah itu kedudukannya nakirah atau ma'rifah? Ma'rifah. Ya kan? Nah, ini kayak orang kerja kimia. Nah, ini nakirah, ini ma'rifah. Nah, sekarang ini nakirah atau ma'rifah? Nakirah. Dalilnya? Tidak ada alif lam. Berarti dia harus tanwin. Nah, berarti kita kasih dulu harakat dasar ya. Maftuhatun. Ini tadi gurfati. Nah, barulah kita jumlahkan dulu. Nakiro tambah ma'rifah. Dia apa? Mudhof ilaih. Berarti pada mudhof harus tanwin dia apa? Dihapus. Berarti dibaca nafidatu gurfati. Berarti menjadilah dia mudhof ilaih yang kedua. Betul kan? Jadi karena ini sudah ma'rifah, nah ini lagi ditambah lagi menjadi double. Jadi dia apa? Menjadilah dia al-idhofah. Al-idhofah. Nah, al-idhofah di sini ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Nah, sekarang ma'rifah tambah nakirah. Mubtada, khobar. Berarti mana mubtada di sini? Nafidatu gurfati dan khobarnya adalah maftuhatun. Nah, seperti itu. Jadi pakai cakaran ya, benar. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita ingin menguraikannya satu persatu, jadi mesti latihan. Nah, kalau ada bayangan sedikit, sebentar diulangi rekamannya, latihan. Nah, kalau tidak dipahami, baru nanti taklim berikutnya ditanyakan. Baru kita ulang. Nah, ya. Nah. Jadi kita baca nas saja ini. Nah, kemudian kita lanjutkan. Hadza ghurfatu akhi. Apa ya? Hadihi ghurfatu akhi. Ini kamarnya saudara laki-lakiku. Ini kamarnya saudara laki-lakiku. Watil ka ghurfatu ukhti. Nah, dan ini kamar, dan itu kamarnya saudari perempuanku. Ghurfatu akhi kabiratun. Wa ghurfatu ukhti saghiratun. Ghurfatu akhi amama ghurfati. Kamarnya saudara laki-lakiku di depan kamarku. Wa ghurfatu ukhti amamal matbakhi.
dan kamarnya saudari perempuanku di depan dapur. Li akhun wahidun ismuhu Usama. Saya punya saudara laki-laki satu, ismuhu Usama. Namanya Usama. Perhatikan di situ hamzatul wasl ya. Itu hamzatul wasl, dia memakai tanda seperti ini di atasnya. Artinya kalau dia berada di tengah, maka kita tidak boleh membacanya. Seandainya kalau saya sambung langsung ya, li akhun wahidusmu, nah itu langsung disambung. Tapi kalau saya berhenti di wahid, li akhun wahidun, maka pas saya memulai lagi ismuhu, namanya adalah Usama. Paham ya? Nah, demikian pula dengan penulisan nama ya, nama pada kata ibnu. Nah, ibnu. Ini juga ada faedah di sini, bisa ambil. Kalau hamzatul wasl itu pada kata ibnun ya, pada kata ibnun itu kalau dia terletak di antara dua nama, maka dia tidak boleh ditulis ini, tidak boleh dinampakkan ini hamzatul wasl. Ah, seperti misalkan Muhammad bin Ahmad misalkan. Nah, tidak boleh Muhammad ada alif di sini. Tapi Muhammad bin Ahmad. Kalau dia pakai ini berarti dia bukan putranya Ahmad. Ini sesuatu yang lain. Nah, seperti Alfiyah ibnu Malik. Ada tak? Misalkan begini, bagaimana misalnya? Alfiyah itu. Ini pakai ibnu Malik. Nah, kalau kayak begini bukan namanya ini. Oh, namanya Alfiyah bin Malik, bukan. Dia terpisah. Alfiyah itu ibnu Malik. Artinya bait 1000 bait itu miliknya Ibnu Malik. Nah, kalau kalian hilangkan ini berarti namanya adalah Alfiyah bin Malik. Jadi ini jangan berikan ini. Kalau Muhammad bin Ahmad, maka Muhammad ini bukan ya putranya Ahmad, bukan. Itu terpisah. Paham ya? Nah, itu. Jadi kalau faedahnya kata bin itu jangan ditulis Muhammad bin Ahmad. Nah, wali ukhtun wahidatun. Dan saya punya saudara perempuan satu. Ismuha Su'ad. Namanya adalah Su'ad. Abi wa ummi fi tilkal ghurfatil kabirati. Bapakku dan ibuku di kamar yang besar itu. Ana uhibbu abi wa ummi. Saya cinta ayahku dan ibuku. Wa uhibbu akhi wa ukhti. Dan saya cinta saudara laki-lakiku dan saudari perempuan. Nah, jadi tidak ada masalah ya di situ. Nah, tidak ada masalah. Kemudian tamarin, latihan-latihannya ya sudah kita jelaskan tadi. Iqra waktub man fi hadzal bait, siapa di dalam rumah ini, fihi hamidun, itu yang bergaris bawah ya, fihi itu kenapa dia kasrah, itu lahjah, bagian dari lahjah cara pembacaan Arab. Nah, terkadang ada juga orang mengatakan fihu. Nah, seperti juga pada kata alaihi, biasa juga dikatakan alaihum.
Nah, jadi kalau kita belajar kiroat ya, bukan kiroat itu yang dari jilid 1 sampai jilid 6, bukan. Kiroat itu 7 jenis bacaan. Nah, itu namanya lahja dalam bahasa Arab. Seperti kalau orang Yaman bicara kan, biasa banyak imalahnya di terakhir kan, ada e-nya di terakhir. Nah, itu imalah, pakai imalah dia, pakai lahja. Nah, itu ad-darsul hadi asyar. Ada yang tidak jelas di sini? Kalau ada yang tidak jelas kita ulang. Nah, mungkin kita sampai di pelajaran 11 saja dulu, karena saya tidak bisa lama-lama. Nah, kalau ada, ya. Kadang itu Ustaz mudah-mudahan online bisa juga sebagai Ustaz, sebagai mubtada. Bisa, ya bisa. Seperti ini. Iya. Ya, atas seperti ini. Dan terkadang mubtada itu bisa terdiri dari dua pola di dalamnya. Nah, itu tergantung kalimatnya. Kalau kita jumpai, makanya biasa kalau kita lihat seperti ini kita bingung kan, kita uraikan. Paling bagus itu kalau kita uraikan. Nah, barulah bisa diketahui. Sama kalau orang belajar kimia kan, H2O, air. Itu kalau diuraikan jadi apa? Hidrogen dan nitrogen. Oksigen dan hidrogen, kan begitu. Sama, jadi i'rabnya itu kimia itu dengan ini hampir sama. Kalau diuraikan jadi apa? Hidrogen tambah oksigen. Jadi kita tahu, oh ternyata unsur air itu ada hidrogennya, ada oksigen. Nah, kalau kayak begini bisa kan? Nah, jadi yang penting, makanya itu 3 rumus itu harus kita hafal baik-baik. Nah, 3 rumusnya apa? Apa yang pertama? Ma'rifah tambah nakirah menghasilkan apa? Mubtada wa khabar. Yang kedua, nakirah tambah ma'rifah menghasilkan mudhof wa mudhofun ilaih. Kemudian yang ketiga, bisa dua-duanya, ma'rifah tambah ma'rifah ataukah nakirah tambah nakirah, menjadi na'at wa man'un. Nah, ini harus dihafal mati. Yang penting kalau jumlah ismiyah itu mereka pasti masuk. Lain ceritanya kalau jumlah fi'liyah, kalau fi'liyah tidak. Karena dia cuma masuk pada jumlah ismiyah. Apa itu jumlah ismiyah? Yaitu kalimat yang diawali dengan isim. Nah, yang penting itu. Nah, paham ya? Apa lagi yang mau ditanyakan? Kalau dalam ilmu sharaf, insyaallah ya, kalau untuk ini pengembangannya nanti sama ustadznya. Nah, jelas ya? Nah, kalau jelas kita tutup pelajaran kita malam hari ini. Insyaallah nanti kita lanjut pada pelajaran berikutnya. Jadi tidak apa-apa, pelan-pelan ya. Yang penting masuk. Karena yang sedikit saja itu belum tentu bisa masuk. Apalagi banyak. Nah, jadi ini lagi mesti diulang lagi. Nah, kenapa? Karena buruan yang kita dapat ini agak liar. Jadi mesti diikat kembali dengan catatan atau murojaah. Nah, sampai sini dulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.